Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Iqbal Nur Siddiq SH. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Al-Ukhuwah Sukoharjo dan juga mahasiswa PPG Daljab transformasi tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 2092410067. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan metode PBL. Mohon bimbingan dan arahannya. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu masalah riba. Dan sebelum kita memasuki pelajaran, kita harapkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk juga ke dalam materi, mungkin kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan olahraga, kita akan bermain terlebih dahulu supaya antum bisa kembali bugar, serius lagi, konsentrasi bisa kembali pulih lagi. Karena waktu-waktu siang itu waktu yang sudah lelah, ya, sudah capek. Jadi kita adakan permainan, mudah-mudahan nanti bisa kembali bugar lagi. Permainannya cukup simpel. Antum angkat tangan keduanya. Silakan diangkat tangan keduanya. Di atas, angkat tangan. Yang sebelah kanan digenggam, yang sebelah kiri tetap dibuka. Sudah. Sekarang dibalik. Yang kanan dibuka, yang kiri ditutup. Lagi. Sudah? Gampang ya? Sekarang yang kedua, coba tangan kanan jari jempol, tangan kiri jari kelingking. Sudah semua? Nah, sekarang kita ubah posisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ke bagian yang agak sulit sedikit. Coba kita bentuk huruf O di tangan kanan, atau angkat 0, kemudian tangan kiri angkat 8. Bisa? Coba. 0 ini 8. 0 ini 8. Ayo, bisa kan? Ayo. Bukan 0 dulu ya. Tangan kanan 0, tangan kiri 8. 0, 8. 08. Ya, coba dibalik sekarang. Yang tangan kanan 8, tangan kiri 0. Ya, berarti otak kita, otak kanan kirinya supaya jalan, konsentrasi. Ya, bisa kan? Bisa ya? Bisa? Atau masih dua-duanya 0, dua-duanya 8? Ini hanya sekedar untuk memantik saja supaya kita lebih fresh lagi, supaya tidak ngantuk lagi. Mungkin nanti ada lihat di sini masalah ekonomi sekitar kita, apakah termasuk riba?
ini nanti ada permasalahan yang nantinya kita akan bahas bersama. Kita akan cari jawabannya bersama-sama. Maka di sini ada tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian riba berdasarkan bahasa dan juga istilah syariat Islam. Nanti kita akan membahas bersama, mencari tentang pengertian riba berdasarkan bahasa dan juga istilah dalam syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan larangan riba. Apa saja ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga apa saja hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan larangan riba. Kemudian juga nanti setelah kita mempelajari ini, kita bisa menganalisis jenis-jenis riba. Karena riba itu bukan hanya satu jenis, ada 4 jenis bentuk riba. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis jenis-jenis riba. Ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba juga atau ada riba yad. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya bisa membedakan antara transaksi yang mengandung riba dan transaksi yang tidak mengandung riba. Dan terakhir, kita mengevaluasi dampak negatif dari praktek riba terhadap diri masyarakat dan juga ekonomi. Jadi ini tujuan kita belajar pada hari ini tentang materi riba, sehingga kita nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang tertampil di dalam slide PowerPoint ini. Baik. Nah, ada gambar seperti ini. Jadi ada orang pegang HP, pegang kepala. Kenapa? Kenapa kira-kira? Pusing. Pusing kenapa ini? Stres. Dalam tulisan gambar ini ada pinjaman online, ada bunga harian, bayar sekarang atau denda. Anda belum bayar, denda Anda menjadi 350.000. Kalau kita lihat dari gambar ini, misal kita kasih contoh bahwa orang ini namanya Ahmad. Di Ahmad ini dia pinjam uang ke pinjaman online sebanyak 500.000. Kemudian dia telat untuk membayar. Telat membayar 7 hari, sehingga dia didenda misalkan 350.000. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, apakah ini termasuk riba atau bukan? Kira-kira termasuk riba atau bukan? Riba. Kenapa termasuk riba? Karena ada ya. Berikutnya analisis kasus riba. Maka di sini kita buat diskusi. Kita akan bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok untuk memecahkan setiap kasus yang ada. Kita punya 5 kasus. Maka di sini silakan kita akan bacakan dulu kasusnya dan juga kelompoknya. Setelah kita bacakan, nanti silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Maka setiap kelompok mendapatkan 1 studi kasus tentang transaksi keuangan. Yang pertama tentang kredit motor. Ini silakan cari informasi terkait kredit motor. Apakah kredit motor ini termasuk bagian riba atau bukan? Kalau bukan, kira-kira bagaimana praktek kredit yang sesuai dengan syariat? Kemudian nanti yang kedua, kelompok kedua akan membahas tentang pinjaman
riba apa, kemudian nanti dijelaskan. Lalu setelahnya kelompok ketiga pinjaman emas, kembalinya lebih berat. Ada orang yang pinjam emas 1 gram emas, kemudian dia mensyaratkan ketika dikembalikan harus 2 gram emas misalnya. Nah, apakah praktek seperti ini termasuk riba atau bukan? Nah, silakan nanti antum diskusikan bersama teman-teman ya, satu kelompoknya. Kemudian menabung di bank konvensional. Bank konvensional, tahu kan bank konvensional? Bank apa konvensional? Bank umum, bukan bank syariah. Menabung di bank konvensional, apakah ada bentuk ribanya di sana? Kalau ada, termasuk riba jenis apa? Kemudian nanti dijelaskan lagi terkait pandangan Islam terkait masalah ini. Dan nomor terakhir, tukar uang dengan nilai lebih. Ini sering terjadi ketika menjelang Lebaran. Ada orang yang dia bukan biasa tukar uang. Pernah dia? Pernah tukar juga? Belum pernah? Atau sebagai pelakunya? Enggak ada. Jadi tukar uang dengan nilai lebih. Contohnya misalkan Ahmad dia ingin menukar uang yang dia punya 1 juta pecahan 100.000. Dia ingin tukar dengan pecahan 5.000. Orang yang punya uang pecahan 5.000 mempersyaratkan harus ada tambahan. Jadi ditukarnya bukan 1 juta, tapi harus ada tambahan lain 1.100.000 misalnya. Maka praktek tukar uang dengan nilai lebih itu apakah termasuk riba atau bukan? Kalau dia masuk jenis yang mana? Kemudian setelah itu bagaimanakah Islam memandang praktek semacam ini? Ini tugasnya dalam praktek kita pembelajaran hari ini. Nanti ini ya, poin yang pertama, apakah kasus ini mengandung unsur riba? Kemudian yang kedua, termasuk jenis riba apa? Yang ketiga, apa pandangan Islam terhadap kasus ini? Jadi ini 3 poin yang nanti kalian akan diskusikan bersama. Kemudian nanti tuliskan hasil diskusi dalam format tabel. Silakan nanti dibuat tabel, kemudian nanti diisi ini termasuk riba, kemudian alasannya apa, kemudian juga apa pandangan Islam terhadap kasus tersebut. Ya kan? Nanti kita akan bagi kelompoknya. Untuk lebih mudah, silakan 2 meja menjadi 1 kelompok. 2 meja menjadi 1 kelompok. Sedangkan yang dimulai dari sebelah barat, meja 1 dengan 2 di belakang 1 kelompok. Kemudian meja 3 dan sampingnya nanti antum sama temannya saya jadi 1 kelompok. Kemudian meja ini dan ini kelompok ke-3, 1, 2, 3. Nah ini 2 meja ini kelompok ke-4 dan 2 meja yang terakhir kelompok ke-5. Ingatkan ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kasusnya tadi kita tampilkan lagi untuk kasus yang akan kita bahas. Silakan membuat lingkaran untuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dipelajari tentang permasalahannya. Setiap kasus, setiap kelompok berbeda-beda. Silakan dicari. Tadi yang harus dicari adalah apakah kasus tersebut termasuk riba atau bukan. Kalau jawabannya termasuk riba jenis apa?
Kemudian, apa pandangan Islam tentang kasus tersebut? Silakan ditulis dan didiskusikan. Silakan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dan disampaikan kepada teman-teman yang lain. Jika ada yang belum jelas dari kelompok lain bisa bertanya. Kalau sudah jelas, berarti nanti kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ya, kita mulai dari kelompok mana dulu ini? Kita untuk atau kita acak? Atau kita undi? Kita ayo perwakilan setiap kelompok maju ke depan dulu. Setiap kelompok maju ke depan perwakilannya. Ya, untuk menentukan siapa yang lebih dulu kita adakan apa? Hobipa saya, ayo. Hobipa meningkat. Ya. Siapa yang dulu? Ya, kelompok apa? Tiga, lagi. Kita cari sampai kelompok lain. Kelompok dua, ya. Kelompok tiga, kelompok dua. Kelompok satu, ya. Tapi urutannya kelompok tiga, dua, satu, 4, 5. Kita mulai dari kelompok 3 ke 12. Akan diambil hasil diskusinya kemudian dilanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab soal yang diajukan oleh Pak Guru untuk nomor 3, yaitu yang mana kasus pinjam emas kembali Fibra. Dan di sini kelompok kami telah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru tentang deskripsi kasus. Misal, ada seseorang pinjam 1 gram emas dari temannya. Ia berjanji akan mengembalikan 11 gram emas tersebut setelah 3 bulan sebagai bentuk terima kasih. Ada tanda terima kasih pada pemberi pinjaman. Nah, pertanyaannya itu, apakah kasus ini mengandung unsur riba? Menurut kalian pendapatannya gimana? Terus tadi, ya ini termasuk riba. Kenapa? Karena dalam itu ada tambahan 1 gram emas dari jumlah pinjaman awal. Disyaratkan sejak awal sehingga masuk kategori riba. Dan
apa pandangan Islam terhadap kasus ini kira-kira menurut kalian? Menurut pendapat kelompok kami, Islam melarang keras pertambahan yang disyaratkan dalam pinjaman, termasuk pinjaman emas. Dan kita telah menemukan dari sebuah hadis yang kita telah pelajari, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau tambahan maka itu masuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terus dalam kasus kedua ada pertanyaan keempat, yaitu boleh memberi tambahan lebih dari 10 gram jika tidak dijanjikan atau disyaratkan dalam akad. Yang kedua, syarat kedua itu dilakukan atas dasar ikhlasan dan hajat, bukan sebagai kewajiban. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kasusnya ini yaitu pinjaman emas yang dikembalikan lebih berat dari jumlah awal secara disyaratkan adalah riba dan haram. Islam mengajarkan mustahil menolak dalam pinjam-pinjam atau mencari keuntungan materi. Sebelum saya mati di kasus dana ini, izinnya saya untuk memberi kalian sebuah dalil yang mana rasanya di dalam riba itu keras sekali. Misalnya Islam sangat mengharamkan sekali dalam riba. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya al-ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu al-khabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u riba. Jangan orang-orang yang makan riba dia dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sehat karena kebaikan gila. Itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah melarang jual beli dan mengharamkan riba. Dan orang ayat lebih dulu. Yang kedua, ada surat Al-Baqarah ayat 205 yang mengisi artinya itu jangan Allah bila bagi serapa, yang mana artinya Allah memusnahkan riba dan memberikan sedekah. Surat Al-Baqarah benar. Kemudian terdapat dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu dalam ayat 26 dan ayat 29, yaitu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullah yang menjadi hukum mukminin fa illam taf'alu ba'da al-harbi min Allah wa rasulih. Jangan niat wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang beriman dan kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi. Surat Al-Baqarah ayat 29 sampai 29. Dan yang keempat ada surat Al-Imran ayat 130 yang mana isinya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Quran ayat 130. Dan ini adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, dan kami telah mendengar dari sebagian pada hadis yang mana bunyinya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalam wa mu'lahu wa katibahu wa syahidaihi wa qawadi hum sawa'un. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pengangkat riba, pemberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis dari yang mana jelas setiap pinjaman yang menarik manfaat yang bunyinya Kulluman bin Darro Madwa akan riba riba. Yang artinya setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muhammad Abu Dawud dan Hasan. Mungkin ini dari kelompok 3. Perangnya kalau misalnya kalian mendapati kesalahan di dalam penjelasan saya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Deskripsi kasus: seseorang meminjam uang sebesar 500.000 dari aplikasi pinjaman online. Ia diminta mengembalikan sebesar 650.000 dalam 7 hari. Jika terlambat akan dikenakan denda harian yaitu 50.000. Pertanyaannya, apakah kasus ini mengandung unsur riba? Jawabannya ya, ini termasuk riba. Karena yang pertama ada tambahan jumlah 150.000 dari jumlah pokok 500.000 sampai 650.000 merupakan riba qard, yaitu tambahan atas pinjaman uang. Dan yang kedua, denda keterlambatan yang bertambah harian juga termasuk riba nasi'ah karena merupakan tambahan atas waktu pelunasan. Dan ini termasuk jenis riba apa? Yang pertama, ini termasuk jenis riba qard, yaitu tambahan dalam akad pinjaman yang disyaratkan di awal, dan termasuk juga dalam riba nasi'ah, tambahan karena penundaan waktu pelunasan. Dan kesimpulannya, pinjaman online yang mengandung bunga dan denda keterlambatan termasuk riba dan haram dalam Islam. Umat Islam dianjurkan menghindari praktik ini dan mencari alternatif yang sesuai dengan syariat. Jazakallahu khairan. Ini adalah jawaban dari perwakilan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita tadi dengarkan dari setiap kelompok, dari permasalahan yang dibahas, seperti kelompok pertama tentang kredit motor, kemudian kelompok kedua pinjaman online dengan bunga yang tinggi, kemudian kelompok tiga juga tentang pinjaman emas yang dikembalikan lebih besar, kelompok keempat tentang menabung di bank konvensional, dan yang terakhir kelompok lima tentang apa? Ya, tukar uang dengan nilai yang lebih. Maka di setiap kasus ini ternyata masuk dalam kategori riba, dan sudah dijelaskan oleh setiap kelompok dan juga alasan-alasannya. Maka di sini riba itu adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya ziyadah. Ziyadah itu tambah. Adapun secara istilah, maka riba itu adalah tambahan yang diambil dari pinjaman atau tukar menukar suatu barang yang sama jenisnya. Jadi nanti riba itu ada empat jenis. Yang pertama ada riba qard, ada riba nasi'ah, ada riba yad, ada riba fadl. Ini yang kita pelajari. Untuk tugas di rumah silakan kalian mencari contoh kasus yang lain yang masuk dalam kategori 4 jenis riba ini. Nanti bisa dikumpulkan setelah pertemuan berikutnya. Ya, adapun pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bank, hukum bank dan yang terkait dengannya. Sudah punya akun rekening? Sudah punya bukunya? Nanti kita bahas tentang bank, apa saja yang terkait dengan syariat ataupun larangan-larangan yang ada pada bank, sehingga nanti bisa terhindar dari perkara yang diharapkan oleh syariat. Demikian anak-anak sekalian, kita kembali ke posisi semula. Silakan duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing sebelum kita akhiri pelajaran.
Yang pertama adalah kejujuran dalam muamalah. Islam mengajarkan kita untuk jujur dalam bermuamalah, termasuk dalam muamalah jual beli ataupun muamalah tukar menukar barang. Sehingga ketika kita tukar menukar barang dengan jenis yang sama, maka itu masuknya dengan riba kalau ada tambahan lebih. Contoh misalkan kita menukar uang kita punya uang 10.000, tapi kita butuh uang pecahan 5.000. Kita pinjam ke teman kita, minta tukar, tapi teman kita minta tambahannya berapa? Contohnya tambahannya 2, maka ini termasuk bagian dari riba, tidak boleh dilakukan. Dan Islam mengajarkan kita kejujuran untuk tidak melakukan hal seperti ini. Kemudian keadilan ekonomi, arah riba bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil tanpa eksploitasi terhadap yang lemah atau kekayaan yang menumpuk di segelintir orang. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan keadilan, tidak mengajarkan adanya penindasan kepada yang lemah daripada yang kuat. Sehingga di dalam ekonomi juga diterapkan sistem keadilan. Berikutnya tanggung jawab sosial. Umat Islam diajarkan peduli terhadap sesama manusia, tidak memeras ataupun yang lainnya, dan juga ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah jelas tadi disebutkan oleh teman kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum riba itu adalah haram dan jelas disebutkan dalam Al-Quran, dan kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak yang pelajaran kita pada siang hari ini.